Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Padilah dari Prodi PGSD semester 3. Yang saya hormati Ibu Hajah Rapiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah geometri dan pengukurannya. Hari ini saya akan mempresentasikan perbedaan unsur yang tak terdefinisi, unsur yang terdefinisi, aksioma, postulat, teorema atau dalil, beserta contohnya pada bidang geometri. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan definisi titik, garis, ruas garis, sinar garis, ruang, bidang, dan sudut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan unsur yang tidak didefinisikan, yaitu adalah konsep primitif yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya, seperti titik, garis, dan bidang. Apabila kita paksakan untuk membuat definisi untuk unsur primitif tersebut, maka akan terjadi blunder. Contohnya, misalnya kita akan membuat definisi untuk titik, seperti titik adalah sesuatu yang menempati tempat. Kemudian kita harus mendefinisikan lagi sesuatu yang menempati tempat itu. Misalnya noktah yang ada pada bidang. Contohnya yang di sini adalah di gambar ini konsep unsur pangkal yang tak terdefinisikan. Contohnya itu adalah garis. Seperti yang di gambar ini, garis yang pertama itu titik. Ada dua macam, yaitu titik dan garis. Yang garis ini pada garis terdapat banyak titik panjang yang tak terbatas. Kemudian yang titik adalah tidak memiliki dimensi, seperti gambar yang saya lihatkan ini. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan unsur-unsur didefinisikan. Itu artinya adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan, sehingga dengan definisi konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigius atau tidak bermakna ganda. Syarat sebuah definisi adalah harus singkat, padat, jelas, dan tidak mengandung pengertian ganda. Unsur yang didefinisikan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Contoh misalnya kayak sinar garis, ruas garis, segitiga, segi empat, dikembangkan dari konsep garis sebagai unsur yang tidak didefinisikan. Contohnya itu kayak seperti yang digambar ini, unsur yang terdefinisikan. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan perbedaannya, yaitu aksioma atau postulat, yaitu anggapan dasar yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan. Yang termasuk ke dalam aksioma adalah sesuatu konsep yang secara logika dapat dikenal postulat garis sejajar, yaitu apabila ada sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut, melalui titik itu dibuat garis yang lain sejajar garis pertama, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Seperti yang di gambar ini, melalui dua titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis, seperti yang digambar ini. Yang kedua, pada setiap garis G
paling sedikit terdapat dua titik yang berbeda seperti gambar ini. Dan yang ketiga, melalui satu titik di luar garis dapat dibuat tepat satu garis sejajar dengan garis tersebut seperti yang digambar ini. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan perbedaannya, yaitu teorema atau dalil. Teorema atau dalil itu anggapan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif. Pembuktian teorema atau rumus atau dalil dalam matematika keberlakuannya harus secara umum, tidak berlaku hanya untuk beberapa kasus. Contoh misalnya teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa dalam sebuah segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya, seperti yang digambar ini. Teorema Pythagoras, gambar teorema Pythagoras. Luas daerah persegi kecil dengan sisi C sama dengan luas persegi besar dengan sisi A tambah B dikurangi 4 kali luas daerah segitiga siku-siku. Secara aljabar dapat kita selesaikan menjadi A tambah B dikurang B luas daerah segitiga. Dan seperti itulah, alasnya kali tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi titik dalam geometri, yaitu adalah yang pertama adalah titik. Titik adalah konsep abstrak yang tidak terwujud atau tidak terbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, dan tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Seperti contoh yang digambar ini. Ini gambarnya titik. Titik adalah konsep abstrak yang tidak memiliki bentuk, ukuran, berat, panjang, lebar, atau tinggi. Dan yang kedua adalah garis. Garis dalam geometri itu himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang dan tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Seperti gambar ini. Dan yang ketiga yaitu bidang. Bidang yaitu permukaan rata yang meluas segala arah dan tak terhingga, terus menerus dalam semua arah dan tidak memiliki ketebalan ruangan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian bidang, yaitu permukaan rata yang meluas ke segala arah, tak terhingga, terus menerus dalam semua arah dan tidak memiliki ketebalan ruang. Yang kayak seperti di gambar ini adalah contohnya seperti yang digambar ini. Dan yang keempat adalah sudut. Sudut adalah ruang antara dua garis atau sinar yang bertemu pada satu titik yang disebut titik sudut atau titik pangkal. Sudut-sudut yang terbentuk oleh garis transversal, yaitu sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut yang bertolak belakang seperti yang digambar ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian ruang. Ruang disebut sebagai bangun tiga dimensi karena memiliki tiga unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Dan yang keenam adalah bidang.
Dua sinar dengan titik ujung yang sama bidang adalah permukaan datar yang membentang tanpa batas. Ruas garis. Ruas garis adalah bagian dari sebuah garis lurus yang memiliki dua titik ujung yang jelas dan memiliki panjang yang terukur. Seperti yang digambar ini, A ke B. Contoh sinar laser yang diarahkan ke suatu titik. Dan yang terakhir adalah sinar garis. Sinar garis adalah bagian dari garis lurus yang memiliki satu titik pangkal tetap dan menunjang tanpa batas ke satu arah. Contohnya seperti yang lihat seperti ini. Ruas garis contohnya pensil. Kalau sinar garis itu contohnya sinar laser yang diarahkan ke suatu titik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.